أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini masih dari Pondok Pesantren Yadul-Ulya yang menjadi rutin. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita adakan kultum yang akan membahas tentang Ramadan yang nanti akan dibahas oleh para asatid dan asidah Yadul-Ulya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikitnya ilmu atau nasihat khususnya buat diri saya sendiri, umumnya buat hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Bulan yang sangat dinanti-nanti oleh segenap umat muslim yang ada di dunia ini. Bulan Ramadan adalah kita ibaratkan sebagai tamu, di mana tamu tersebut tamu yang istimewa, tamu yang kita tunggu-tunggu. Maka sudah menjadi sepantasnya buat kita kita merasa senang, merasa bangga dengan kehadiran bulan Ramadan tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam menyambut bulan Ramadan atau menjalankan puasa di bulan Ramadan ini diperlukan ilmu. Kenapa diperlukan ilmu? Karena ilmu adalah satu bekal yang harus kita miliki ketika kita akan menjalankan sesuatu atau ketika kita akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi kita semua. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ya. Ilmu itu harus kita dapatkan, harus kita cari sebelum qaul, sebelum ucapan dan sebelum amal, sebelum perbuatan kita. Karena setiap amalan apabila tidak didasari oleh ilmu, tidak didasari oleh pengetahuan yang baik, maka besar kemungkinan amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di bulan Ramadan ini banyak sekali ilmu, banyak sekali pelajaran yang harus kita ambil. Ya, di antaranya banyak sekali faidah, banyak sekali keutamaan, banyak sekali hikmah yang terkandung dalam puasa bulan Ramadan. Yang pertama, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai makna dari saum di bulan Ramadan. Di mana saum ini memiliki makna. Bimakna al-imsak, saum menurut bahasa bimakna al-imsak atau memiliki arti al-imsak itu menahan atau meninggalkan. Kemudian saum juga berasal dari kata bahasa Arab, berasalkan dari shoma yasumu sauman wasiyaman. Shoma yasumu sauman wasiyaman, dengan arti menahan atau meninggalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna saum menurut istilah. Makna saum menurut istilah, para ulama banyak sekali menuliskan dalam kitab-kitabnya. Di antaranya, di dalam Mu'jamul Wasit dituliskan bahwa saum menurut istilah yaitu al-imsaku anil aqli wasyurbi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Yang artinya yaitu
Saum menurut istilah adalah al-imsaku, menahan, anil akli, dari makan, wasyurbi, dan minum, dari semenjak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, dan disertai dengan niat. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Katsir menyampaikan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan saum menurut istilah yaitu al-insaku anil akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menurut Ibnu Katsir, yang artinya bahwa saum itu adalah menahan dari makan, dari minum, dan dari berhubungan suami istri di waktu terbitnya matahari sampai tergenamnya matahari, disertai dengan niat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada lagi dari Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad menyampaikan bahwa saum itu menurut istilah yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan disertai dengan niat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita simpulkan dari semua pendapat atau semua pendapat ulama tadi bahwa saum itu memiliki makna secara istilah al-imsaku anil akli wasyurbi wajima'i min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'aniyah. Atau yang kedua, al-imsaku an jami'il muhtirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'aniyah. Jadi saum itu adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa aja yang membatalkan puasa? Di antaranya disebutkan tadi bahwa yang membatalkan puasa di antaranya ada makan, ada minum, dan berhubungan suami istri dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari atau di waktu siang hari. Lalu bagaimana apabila seorang hamba sudah berpuasa, kemudian dia makan, kemudian dia minum, atau dia berhubungan suami istri, maka di situ tidak disebutkan sebagai orang yang berpuasa. Maka batalah puasanya dan wajib mengqadanya nanti di hari-hari yang lain. Kemudian catatan pentingnya yang kedua yaitu ma'aniyah, disertai dengan niat. Tentunya niat ini sangat penting sekali bagi kita. Apalagi ketika kita melakukan suatu ibadah, maka niatlah yang menentukan amalan ibadah kita bisa diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka apabila kita niatkan puasa ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena imanan wa ihtisaban, karena mengharap ridho Allah dan keimanan, maka insya Allah amal ibadah puasa yang kita laksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, apabila amal ibadah puasa khususnya bulan ini kita niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena yang lainnya, maka Anda yakin puasa yang kita lakukan itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan bahwa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Dalam hadis dikatakan bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut, melainkan dia hanya mendapatkan rasa lapar saja dan haus saja. Nauzubillahi min dzalik. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita perbarui niat kita, keikhlasan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya puasa di bulan Ramadan, dan kita berlindung kepada Allah daripada puasa-puasa yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak didasari dengan keimanan, yang tidak didasari dengan keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat diri Anda sendiri, umumnya buat hadirin jamaah sekalian. Baik, kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.